Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati Lause yang bercerita dan kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, bahagia. Walaupun kita tetap di rumah, beraktivitas di rumah, belum ke sekolah, belum ke gereja, tapi kita tetap bahagia bersama orang tua, bersama saudara-saudara di dalam rumah. Oke, hari ini kita mau siapkan hati lagi untuk mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman. Jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo, sungguh-sungguh dengarkan cerita ini. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Ayo buka Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Yang punya Alkitab buka ya. Hari ini juga kita masih mempunyai ayat hafalan. Ayo bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Adik-adik, Lause berharap semua menghafal ayat ini. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di pertengahan jalannya adik-adik, tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Tidak bisa dia menyelamatkan diri adik-adik, karena dia seorang diri, tidak ada yang temani waktu itu. Kasihan kan? Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati. Lalu mereka pergi meninggalkannya. Ya, kasihan ya orang ini. Kira-kira menurut adik-adik, ada nggak ya orang yang dapat menolongnya? Ada seorang imam adik-adik datang melewati jalan itu. Dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Pasti seorang imam ini menolong orang Yahudi ini, ya kan? Ayo tolongin dong, kasihan. Ya, ternyata adik-adik seorang imam itu tidak menolongnya. Dia hanya melewatinya. Ya, tidak bermurah hati nih orang, tidak punya belas kasihan adik-adik. Nah, ini adalah orang kedua adik-adik. Seorang Lewi datang melewati jalan itu. Dan dia juga melihat orang Yahudi itu tergeletak. Pasti orang Lewi ini menolong orang Yahudi ini, ya kan? Ya, tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya juga dan hanya melewatinya. Sama juga dengan orang yang pertama tadi, tidak bermurah hati adik-adik. Nah, pasti ini orang ketiga adik-adik, seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu juga dengan menggunakan keledainya. Pasti orang Samaria ini menolong orang Yahudi itu. Kasihan dia udah tergeletak kesakitan adik-adik. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Ya, puji Tuhan, pasti dia menolong orang Yahudi itu. Nah, akhirnya dia turun adik-adik dari keledainya. Dia menghampiri orang Yahudi tadi. Dia memberikan minum, dia merawat luka-lukanya. Ya, mantap. Dan dia juga menaikkan orang itu di atas keledainya.
dibawa kemana orang Yahudi ini ya? Pasti dibawa untuk berobat ke rumah sakit kan? Atau kemana? Orang Samaria itu membawanya ke penginapan untuk dirawat. Wow, adik-adik, luar biasa orang Samaria ini. Ternyata dia bawa orang Yahudi itu ke tempat penginapan untuk dirawat. Dan dia juga membayar semua biaya penginapan dan perawatan orang Yahudi tadi. Wow, luar biasa ya. Orang ini bermurah hati, punya belas kasihan. Nah, menurut adik-adik, dari ketiga orang tadi, siapakah orang yang bermurah hati? Ayo siapa? Apakah seorang imam yang pertama tadi? Atau yang kedua, seorang Lewi? Atau orang yang ketiga, seorang Samaria? Siapa ayo yang murah hati? Jawabannya adalah orang ketiga, yaitu seorang Samaria. Nah, adik-adik, kita juga harus mencontohi orang Samaria ini. Dia punya kemurahan hati, dia punya belas kasihan. Ketika melihat ada orang yang butuh pertolongan, yang kesakitan, dia langsung menolongnya. Tidak seperti seorang imam tadi, hanya melihat dan pergi melewatinya. Dan juga seorang Lewi, melihat dan juga pergi melewatinya. Tidak menolong orang Yahudi tadi. Kasihan, dia udah kesakitan, tergeletak di tanah. Mereka datang tapi tidak menolongnya. Tapi orang Samaria ini baik hati. Dia bermurah hati, penuh belas kasihan. Akhirnya dia merawat luka-luka orang Yahudi tadi. Nah, dalam kehidupan kita juga adik-adik, di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun, kita harus punya kemurahan hati, harus punya belas kasihan. Kita harus mempunyai hati yang suka menolong kepada sesama kita. Kalau ada sesama kita yang butuh pertolongan, kita segera menolongnya, membantu dalam situasi apapun, dalam kebutuhan apapun yang dia butuhkan. Kita harus menolong, karena itu adalah tugas kita sebagai anak Tuhan. Kita harus tahu adik-adik, pribadi yang setia menolong kita adalah Tuhan Yesus. Jadi, kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, kita juga harus menolong orang lain. Yang tidak punya pulpen di sekolah, kalau kita punya 2 pulpen, kita harus menolong. Terus yang sakit, kalau dia tidak punya uang untuk beli obat, kalau kita punya, kita harus tolong. Di rumah kita menolong orang tua, membantu orang tua, sapu, cuci piring. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke? Terus baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin bersaksi. Tutup matanya dan lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang memberkati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua teman-teman kami yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati semua para hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan terus pulihkan. Dan kami berdoa juga untuk lause kami dan semua hamba Tuhan di gereja yang melayani, baik pendeta, majelis, dan semua jemaat yang lainnya.
Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, Tuhan yang memberkati. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan melalui video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.